Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebes people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Mulianya manusia ketika ia memiliki yang namanya Al-Quran. Apakah dia memiliki Al-Quran itu karena memiliki mushafnya di rumahnya, ataukah dia membacanya setiap harinya, bahkan ketika ia menghafalkannya? Namun tahukah kita, celebes people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ada 3 nama binatang kecil serangga yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama An-Naml, semut. Yang kedua Al-Ankabut. Al-Ankabut, laba-laba. Mungkin anak-anak kita sudah melihat, menjadikannya sebagai superhero, Spider-Man. Tapi ternyata dalam Al-Quran dia disebutkan Al-Ankabut. Yang ketiga, ini adalah An-Nahl, lebah. Sekarang kita perhatikan, apa itu An-Naml? Di dalam surah An-Naml ini dikisahkan mengenai ada seorang ratu yang mengaku memiliki semua kekuasaan, yang mana ternyata dia ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga di dalam surah ini diceritakan mengenai ada seorang manusia yang begitu sombong, begitu durhaka, sehingga dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Wa qala ana rabbukumul a'la. Siapakah dia? Fir'aun. Meskipun pada akhirnya ia dibinasakan dengan izin Allah, dibinasakan dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang kedua, Al-Ankabut. Al-Ankabut adalah laba-laba. Sejak dari awal An-Naml ini berkisah yang membicarakan tentang kerajaan. Tapi tahukah kita An-Naml itu semut? Sifatnya apa? Semut itu terkadang mampu mengangkat sesuatu yang lebih besar daripada badannya, mengumpulkan makanan, stok makanan yang berlimpah bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi ternyata usianya tidak lebih daripada setahun. Ternyata banyak di antara kita manusia yang begitu menghimpun harta tidak habis-habisnya, bersusah payah, saling sikut-sikut, bertengkar antara saudara untuk apa? Mempertahankan harta, mengambil yang bukan miliknya, padahal usianya belum tentu bisa menikmati semua harta tersebut. Bahkan bisa jadi dia nikmati harta itu hanya untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak manusia yang melakukan hal ini? Pelajaran besar dari surah An-Naml. Yang kedua, Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa? Laba-laba. Lihatlah sifatnya laba-laba. Disebutkan dalam surah Al-Ankabut bahwasanya mathalul ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang yang mengambil jalan, mengambil harapan yang besar, menjadikan min dunillahi selain daripada Allah sebagai sandarannya, sebagai harapan besarnya, sebagai pelindungnya. Ittakhadhat baitan. Ya. Kamathal ladzi ittakhadha min dunillahi al-ankabut ittakhadhat baitan. Mathalul ladzi ittakhadhu min dunillahi awliya kamathal ankabut ittakhadhat baitan. Seumpama orang yang mengambil selain Allah pelindungnya, maka dia bagaikan orang
seperti laba-laba yang membangun sarangnya. Wa inna awhadal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Dan serapu-rapunya sarang, serapu-rapunya harapan, serapu-rapunya rumah ketika kita bersandar selain daripada Allah, itulah rumahnya laba-laba. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak di antara kita yang menjadikan selain daripada Allah sebagai sandar? Ada masalahnya, datang kemana dia? Ke Al-Quran kah dia baca? Memintakan nasihat kepada ustadz, kiai? Ataukah kemana dia bertanya? Apakah ke dukun? Minta apa dan seterusnya? Ternyata siapa yang berharap kepada manusia, tunggulah kekecewaannya. Tapi siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan yang terakhir, yang ketiga, An-Nahl. An-Nahl itu adalah lebah. Di dalam Al-Quran disebutkan An-Nahl adalah serangga, yaitu lebah. Apa yang bisa kita petik dari lebah? Lebah itu sifatnya apa? Lebah itu adalah makhluk yang tidak suka diganggu, dan dia tidak suka mengganggu. Coba kita lihat lebah itu, dia mencari rumahnya di mana? Di pohon-pohon, di bukit-bukit, di rumah-rumah. Ranting pohon saja dia tidak pernah patahkan, tidak pernah mengganggu. Akan tetapi kalau dia diganggu, dia tidak akan lari dari musuh. Itulah hebatnya lebah. Kemudian yang unik dari lebah ini, hebatnya Masya Allah luar biasa, dia tidak pernah memakan, meminum kecuali dari sesuatu yang baik dan manis. Mengambil dari saripati bunga. Jadi kalau nektar itu dikelola menjadi madu, dan madu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi dawaun, menjadi obat bagi umat manusia yang banyak di muka bumi ini. Bahkan sarangnya berbentuk persegi, menandakan bahwa hidup hemat adalah hidup yang paling ideal. Mengajarkan kepada manusia, hiduplah menjadi hidup yang hemat, jangan mau dikalah sama lebah. Kemudian lilin, dia bisa dijadikan sebagai lilin penerang bagi manusia. Itulah lebah yang sering diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Muslim, orang beriman itu seperti lebah, selalu mengambil sesuatu yang baik dan memberikan manfaat, dan juga tidak pernah mengganggu. Apabila diganggu, tidak akan lari dari musuh. Demikianlah 3 nama binatang kecil dalam Al-Quran yang menjadi rahasia, yang semoga kita bisa mengambil manfaat darinya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah musta'an wa tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.